saya Christopher Hermawan dari SI19B dengan NIM 19051214058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Kabel UTP ini untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui perangkat jaringan. Lalu untuk menghubungkan dari komputer ke perangkat jaringan lain seperti router dan switch. UTP yang berarti Universal Twisted Pair adalah kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda STP Twisted Pair. Kabel UTP dilengkapi 8 buah kabel dengan warna unik lalu disusun berlilitan agar tidak terjadi kebocoran dan mengurangi induksi pada kabel. Peran dan fungsi tiap warna kabel. Ada warna jingga yaitu berfungsi pengantar paket data, putih jingga untuk pengantar paket data pula, lalu hijau pengantar paket data, putih hijau pengantar paket data, biru sebagai pengantar paket suara, putih biru pengantar paket suara, coklat sebagai tegangan DC pengantar, putih coklat mengantarkan tegangan DC pula. Fungsi kabel UTP itu sendiri digunakan pada jaringan LAN guna menghubungkan perangkat jaringan atau komputer ke komputer lain ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri. Jenis-jenis kabel ada strike crossover, strike drop, crossover, rollover. Kabel strike drop memiliki aturan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya guna menghubungkan dua perangkat berbeda seperti router dengan switch atau hub, komputer dengan switch, komputer dengan hub. Kabel crossover aturan penyusunannya berbeda antar tiap ujung konektor untuk menghubungkan antara dua perangkat yang sama, misal komputer dengan komputer. Rollover aturan penyusunannya terbalik antara ujung konektor dengan ujung konektor lainnya guna menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda seperti strike drop hampir sama. Kategori kabel UTP semakin tinggi kategorinya makin cepat transmisi data yang dilakukan. Kabel C5 dan kabel C5E yang paling populer. Kategori 1C1 kabel dengan kualitas transmisi data terendah 1 Mbps mendukung komunikasi suara analog saja untuk menghubungkan telepon analog pada kategori 2C2 kecepatan transmisi data 4 Mbps mendukung data dan suara digital umum yang digunakan pada jaringan berteknologi token ring oleh IBM. Kategori 3C3 memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps mendukung komunikasi data dan suara digital. Seiring berkembang teknologi internet, kabel ini memiliki kemampuan terendah karena hanya mendukung jaringan 10 besti saja. Kategori 4C4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps mendukung komunikasi dan suara digital, umumnya digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan didukung pada jaringan internet 10 besti. Kategori 5C5 memiliki kecepatan transmisi data 100 Mbps mendukung komunikasi data dan suara digital, dapat berjalan dengan kecepatan 1 Gbps, tapi syarat panjang kabel harus lebih pendek 100 meter. Kategori 5E C5E untuk peningkatan dari kabel UTP C5 dengan kemampuan mentransmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10/100/1000 Mbps. Rekomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit internet, meskipun kabel UTP C6 lebih direkomendasikan. Selanjutnya kategori 6C6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz mendukung komunikasi data dan suara digital, umumnya digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 GB Internet dengan panjang 55 meter. Kategori 6C6A untuk peningkatan kabel UTP C6 dengan frekuensi komunikasi lebih besar yaitu 500 MHz.
Selanjutnya kategori 7C7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi hingga 600 MHz, mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya digunakan pada jaringan gigabit internet dan 10 GB internet dengan panjang 100 meter. Berikut karakteristik kabel UTP, yaitu terdiri 8 buah kabel dengan warna berpasang. Tiap pasang warna dililit hingga menjadi 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung. Maksimal panjang kabel yaitu 100 meter, menggunakan konektor EG45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Untuk mentrainingnya, mensimulasikan kabel URP dengan menggunakan aplikasi ini. Mari kita coba. Pertama, kita siapkan kabelnya terlebih dahulu, lalu kita gunting, lalu kita urutkan terlebih dahulu ya. Yang pertama kuning, biru, hijau, lalu coklat. Lalu selanjutnya kita persiapkan hingga selesai ya. Setelah sudah, sekarang kita urut lagi. Yang pertama kuning, kuning putih, lalu kita kuning, selanjutnya hijau, ini. Setelah itu biru. Setelah biru, lalu hijau. Luruskan dulu. Kita dapatkan. Setelah sudah, kita coba tutup. Lalu kita keringting. Ini setelah sudah, untuk mengetahui benar atau tidaknya nanti akan muncul tombol dan itu harus menyala semua. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.